tentrem rahayu. Mugi kajiwa kasarira dipateng kula lan panjenengan sedaya. Mligi mringkang hamengku. Situs Kuyomolo yang diabaikan. Kuyomola sebuah punden yang terletak di Dusun Rejosari Sumberame, Wuringin Anom, Gresik, Jawa Timur, tentu saja di negara Indonesia. Sungguh apa yang ada hari ini tidak akan terlepas dari yang pernah ada di masa lalu tidak pernah benar-benar hilang dari kehidupan kita, masa lalu hanya sekedar berdiam diri untuk kemudian menampakkan diri kepada dunia kalau ia benar-benar nyata. Sekitar tanggal 17 September tahun 2021 sejumlah warga Rejosari Sumberame Wuringin Anom Gresik seizin Kepala Desa Sumberame berniat membuat sebuah kolam untuk wahana wisata desa. Kegiatan yang diprakarsai Mas Nur Silam tersebut dimulai dengan melakukan pembersihan di atas tanah di sebelah selatan punden Kuyomolo yang menurut cerita turun-temurun adalah sebuah sendang. Dengan menggunakan alat berat mereka menggali tanah hingga kedalaman sekitar 2,5 meter. Alat berat membentur benda keras. Setelah diangkat ternyata benda keras tersebut adalah bata-bata kuno yang berukuran besar. Karena penasaran sejumlah warga memastikan langsung apakah yang ada di dasar kolam. Ternyata terdapat struktur bata kuno yang menyerupai pondasi dan semacam pelataran ada di situ. Struktur pondasi bata kuno dan pelataran tersebut menurut keterangan warga berorientasi timur barat dan utara selatan. Namun karena derasnya sumber air di kolam itu juga banyaknya lumpur membuat struktur bata itu sulit terlihat. Tetapi ada video amatir dari Mansur dan Santos pemuda setempat yang sempat mendokumentasinya. Berita tentang adanya temuan struktur bata kuno di kolam tersebut telah beredar luas di media sosial sehingga membuat Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Gresik turun tangan melakukan sidak di lokasi temuan. Namun karena air dan lumpur telah meninggi membuat para petugas dari dinas tersebut tidak bisa melihatnya secara jelas. Mereka hanya mencari informasi kepada sejumlah warga yang turut menggali kolam. Kemudian pada tanggal 23 September tahun 2021 sejumlah warga membuat saluran air di barat pohon beringin agar air hujan bisa mengalir ke kolam. Ternyata kembali menemukan struktur bata kuno. Karena penasaran warga mencoba mencari sampai kemana struktur bata kuno tersebut mengarah. Dari penggalian tersebut terlihat orientasi struktur barat, utara, selatan, dan timur barat. Berikut adanya videonya dari pemuda-pemuda setempat. Ada sekitar 14 lapis bata, dengan ukuran bata yang terbesar berukuran 39 x 34 cm dengan tebal 7 cm. Atas temuan ini Mas Nur Silam telah berkoordinasi dengan pemerintah Desa Sumberame dan langsung melaporkan ke kantor Dinas Pariwisata dan Budaya di Gresik. Pihak dinas meminta penggalian dihentikan menunggu sidak berikutnya dari pihak terkait. Dari temuan tersebut dapat dibuat sebuah kesimpulan kalau situs-situs masa lalu tersebut biasa berada di makam, punden, namun juga bisa ditelusuri dari nama dusun, desa atau nama punden. Dari perbincangan penulis dengan sejumlah warga di sana ternyata situs tersebut tidak situs tunggal. Dari keterangan warga yang membuat pondasi rumah atau sanitasi mereka juga menemukan struktur bata kuno, sumur kuno, peralatan memasak dari batu yaitu lumpang batu, dan ternyata menurut kisah warga yang sudah sepuh dahulu nama dusun Rejosari pernah bernama Beji, kemudian berganti nama Wonokoyo, lalu berganti lagi dengan nama Kambing, dan sekitar tahun 1978 berubah lagi menjadi Rejosari hingga kini. Beji adalah sebuah nama yang ada di sejumlah daerah itu berkaitan dengan air. Contoh situs sumber Beji Jombang yang kita ketahui sekarang adalah sebuah petirtaan mewah pada masa klasik. Dulu sumber Beji adalah sebuah punden yang ada semacam sumber airnya. Dari kesamaan nama dan adanya temuan struktur bata kuno ini terlebih adanya cerita tentang sebuah sendang di punden Kuyomolo ini bukan tidak mungkin memang pernah ada sebuah petirtaan di sini. Sejumlah warga yang peduli dengan situs yang baru terungkap ini berharap agar pihak Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur segera melakukan sidak dan upaya penyelamatan terhadap situs yang diduga kuat sebagai tinggalan cagar budaya ini. Akhirnya pihak Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur tiba untuk melakukan sidak temuan situs. Arkeolog BPCB Jawa Timur yaitu Albertus Agung Vidi membuat sebuah dugaan tentang situs Kuyomolo ini berkaitan dengan prasasti Sidateka Tuhanyaru yang dikeluarkan pada Seman Majapahit tahun 1321 Masehi pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara. Menurutnya bisa saja Kusambian itu sekarang adalah Kesamben Kulon yang ada di Wuringin Anom sebelah barat laut Desa Sumberame. Selengkapnya mari kita simak penjelasan Albertus Agung Vidi, arkeolog BPCB Jawa Timur ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Kami dari BPCB Provinsi Jawa Timur pada hari ini tanggal 21 Oktober tahun 2021 melakukan kegiatan peninjauan temuan yang ada di
temuan ini tanpa disengaja ketika dilakukan ekskavasi dalam artian ingin membuat kolam yang tujuannya untuk wisata kembali desa di Sumberame. Itu kira-kira dilakukan pada bulan September tahun ini juga. Lalu dari hasil kegiatan itu menemukan struktur bata. Waktu itu masih dilakukan kegiatan ekskavasi itu, baru kemudian ada lagi kegiatan penggalian juga oleh masyarakat dengan tujuan untuk membuat parit saluran pembuangan dari kolam itu. Disitulah kemudian menemukan struktur yang sekarang bisa dilihat bahwa struktur ini berbahan batu bata merah yang rata-rata memiliki ketebalan 8, meskipun ada beberapa yang memiliki ketebalan 6 cm, tapi rata-rata tadi kita ukur memiliki ketebalan 8 cm, lalu memiliki panjang 34 cm dengan lebar 24 cm. Kalau dilihat dari strukturnya, dia memiliki sistem struktur yang sepertinya tidak kosong. Dia ada nut, lalu kemudian dari struktur yang sudah tertampak dia memiliki panjang struktur sekitar 2 meter 37 cm. Dia memiliki orientasi timur barat. Nah, struktur ini berada di sebelah utara dari galian kolam yang dimanfaatkan oleh masyarakat. Tetapi sejak ditemukan kemudian masyarakat menghentikan kegiatan pembuatan kolamnya sambil menunggu tindak lanjut dari pemerintah mau dilakukan ekskavasi atau tidaknya di kemudian hari. Dari temuan ini, selain struktur, kita juga menemukan masyarakat juga menemukan dan dikumpulkan berupa fragmen-fragmen tembikar wadah, baik periuk, jambangan. Dia dengan kondisi jenis tembikar yang halus, berwarna jingga, tipis, tapi bervariasi. Lalu ada keramik hijau seladon yang umumnya dari dinasti Song, itu sudah nampak. Selain itu kita juga menemukan, masyarakat juga menemukan temuan lepas. Jadi lokasi ini berada di Tanah Haikendom. Lalu di sebelah utara timur atau timur laut juga ada makam, di sebelah barat juga ada makam. Di sebelah timur laut masyarakat menemukan adanya koin-koin Belanda dari zaman VOC maupun zaman Nederland Indi. Jadi kemungkinan besar memang wilayah ini dulu setelah ditinggalkan oleh masyarakat penduduknya juga dimanfaatkan kembali oleh Belanda. Kemungkinan masyarakat Belanda pada waktu itu memanfaatkan di sekitar abad 19-an, karena di sekitar wilayah Ringin Anom ini abad ke 19-an sudah banyak pabrik-pabrik yang berdiri. Jadi selain temuan itu kita juga menemukan adanya lumpang. Lumpang ini dia dari bahan batu alami andesit tanpa pengerjaan, tetapi yang dikerjakan hanya di bagian permukaan atas. Dia memiliki diameter lubang 22 cm dengan kedalaman lubang 14 cm. Itu saja sementara, tetapi bisa kita hubungkan dengan kedekatan lokasi ini dengan situs-situs terdekat, misalnya situs di Bureng. Itu juga ada di tengah pemakaman, itu ada Arca Ganesha, meskipun kondisinya sudah aus. Lalu di sebelah utara lokasi ini di Sumberame ini juga ada temuan prasasti yang ditemukan sekitar abad ke tahun 1880. Itu namanya prasasti Tuhan Nyaru atau disebut Sidateka karena dia ditemukan di desa Sidateka. Di sana ada penyebutan penetapan sima untuk wilayah Tuhan Nyaru dan Kusambian. Sementara yang ada sekarang nama Kusambian itu apakah Kesamben yang ada di
yang ada di Gresik Ringin Anom ini. Sementara itu nyarunya menjadi Sidateka itu kita belum tahu, kita butuh pembuktian lebih lanjut, tapi bisa jadi ada hubungan dengan prasasti itu karena kedekatan situs ini, struktur yang ditemukan di Desa Sumberame ini dengan yang ada di Sidateka. Demikian informasi yang kita dapatkan dari hasil peninjauan ini, semoga memberikan manfaat dan di kemudian hari hasil kegiatan ini dapat menjadi rujukan untuk kepentingan yang lebih baik lagi, untuk kebutuhan pelestarian yang lebih lanjut, agar kemudian bermanfaat bagi pelestarian itu sendiri dan pengembangannya bisa bermanfaat untuk kepentingan masyarakat. Demikian yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Apa sih? Cagar budaya, lindungi dan lestarikan. Setelah rombongan BPCB Jawa Timur pulang, datanglah tim Artefak Nusantata yang digawangi ketuanya yaitu Dewa Mega Angga di Punden Kuyomolo bertemu dengan para pemuda Rejosari yang dipimpin Nur Silam. Dalam perbincangan mereka didapati sebuah kesepahaman, yaitu Artefak Nusantata akan membantu melakukan pengamatan dan pencarian data peradaban di sekitar Kecamatan Uringin Anom, terutama yang berkaitan dengan Punden Kuyomolo. Maka selama hampir sebulan Om Dewa Mega Angga bersama para pemuda berkeliling di desa-desa di Kecamatan Uringin Anom untuk mencari data pembanding keterkaitan dengan literasi. Kegiatan ini selain dicatat oleh Om Dewa Mega Angga juga didokumentasikan dalam channel Garda Wilwatikta dan channel Ekspedisi Kota Lama. Dari hasil pengamatan sebulan tentang kekunoan-kekunoan yang ada di beberapa desa sekitar Desa Sumberame juga kaitannya dengan literasi diduga kalau kawasan Uringin Anom telah ada bahkan sebelum era air langga. Tentu bila dilihat dari dimensi besarnya bata-bata kuno, corak tembikar mengarah ke sana, Om Dewa Mega Angga menduga peradaban Uringin Anom Gresik yang letaknya di sebelah utara Sungai Brantas tidak kalah dengan Selatan Brantas. Namun upaya mengungkap sejarah yang tersembunyi di Punden Kuyomolo khusus NIS maupun peradaban utara Sungai Brantas umumnya masih belum divisualisasikan karena kurangnya dialog para pemuda Rejosari Sumberame dengan pemerintah desanya juga respon dinas terkait di wilayah Gresik. Semoga ada jalan untuk ke arah sana. Terima kasih.